belum kakak rekam. Klimatologi, terus geologi, Ya, terus Miss. oceanografi, nah sama materi-materi yang paleontologi. Nah, kakak fokus di ngebenerin materi-materi fisik yang Lova nggak boleh remehkan juga gitu. Meteorologi, Ya. geologi, oceanografi, paleontologi, sama satu lagi yang kelupaan hidrologi gitu. Nah, kalau kakak tanya, Lova ini paling kuat di materi apa, Lova? Mungkin Yang di oceanografi, di oceano, oceanografi deh. Ya. oceano ini materi paling kuat. Jadi nanti dikerjain pertama dulu gitu kan. Nah, Oke. berkaca dari sistematika OSP itu kan nanti kan ada soal HOTS ya, HOTS, loss dan mode. Ini kakak paham banget soalnya di HOTS-nya ini biasanya kan dia pakai stimulan. Stimulannya tuh kayak kayak kemarin kasus Beleduku di OSP 2024. Nah ini kita tinggal nunggu stimulan-stimulan apa gitu. Nah hari ini kita mau uh, seperti biasa kalau persiapan OSP berarti Lova udah ada basic. Nah Lova ini udah ada basic, tinggal kakak nguatin basicnya lagi ke level medium atau expert gitu. Nah sekarang Lova mau pemanasannya itu di soal Pilgan apa di soal esai dulu nih? Aku udah siapin banyak soalnya nih Di dari teman. PG, Dipilihkan dulu di sambil PG kita dulu. bahas ya. Nah, Ya. jadi sistem Ya. ngerjain pilgan 5 dulu, abis itu coba SI 1 ya, nanti kita bahas. Jadi skema kita kalau udah level provinsi, latihan soal bahas gitu. Oke, coba kita mulai dulu. Oke, kakak stop share dulu, kakak udah siapin soalnya. Nanti soalnya kakak kirim juga, tapi lewat miss-nya ya, miss siapa namanya, lupa kakak. Miss Ayu. Nanti soalnya kakak kirim ke Miss Ayu ya, jadi nanti Lova bisa Ya. latihan soalnya di situ gitu. Tapi di sini kita mulai dulu di latihan soal meteorologi, klimatologi dulu ya. Eh, Kita latihan soal-soal modes-nya dulu. Oke, wait. Start dulu. Oke, spat sudah kelihatan. Oke, Mbak yuk. Oke, coba udah kelihatan ya. Udah. Ini soal poin plus satu semua. Plus satu, plus satu. Tuh, yuk kita coba. Lock aja jawabannya di kolom chat ya, Lova ya. Apa, Tulis Kak? jawabnya itu di kolom chatnya satu A, dua B gitu. Oke. Ini kalau salah nggak apa-apa kan, Kak? Gak apa-apa, enaknya kebumian adalah nggak ada minusnya. Jadi kita santai. Maksudnya bukan santai ini ya, bukan santai ini kita nggak ada kalkulasi poin minus gitu. Oke. Upwelling itu apa, Kak? Upwelling. Oke, yang nomor ini ya. Mm-mm. Upwelling itu adalah arus laut. Upwelling itu adalah Harus arus siap. laut. Ya, yang ngebawa banyak nutrien atas ini. Ini upwelling. Jadi C nggak sih, Kak? Ah, C nomor satu.
Oke, mungkin. mungkin ya. Nomor dua. Ini C lagi nggak sih? Ya lagi, oke. Nomor tiga. Awan cirrus tersusun atas. eh, Nomor tiga A. Tiga A ya. Oke. Nomor empat. Occluded font tuh apa? Occluded. Oke, occluded font itu adalah um, perpapasan antara dua massa udara. Gitu. Kalau Lova tahu kan dua massa udara itu ada massa udara hangat dan ini Dingin. ya dingin. Nah, ini kakak gambarin simbolnya. Nah, itu ada kaitannya dengan occlude front. Tuh. Nah, ini kakak kasih clue-nya. Nah, A mungkin. A, A ya oke. Kak. Hmm. Kalau A ya. Ya. Oke, kita bahas, yuk. Jadi kita bahas dari yang nomor satu dulu ya. Ini nanti kakak kalkulasi poinnya gitu. Sip. Nah, di nomor satu itu adalah pada saat El Nino. Nah, clue-nya kan El Nino. Nah, Mm-mm. El Nino itu kan adalah anomali suhu. Nah, anomali suhu yang terjadi di Samudra Pasifik bagian timur. Nah, ini kan. Jadi, fokus El Nino dia adalah di sini nih, di bagian sini nih, Alova. Dia ada di wilayah-wilayah kayak Ekuador, harus di wilayah Peru gitu. Hmm. Kita lihat di sini. Ketika ada anomali, itu adalah fokusnya yang biasa suhu normal. Nah, ada suhu normal air laut kan 26 derajat Celcius nih. Laut 26 derajat Celcius. Tiba-tiba ketika ada terjadi El Nino, itu suhunya naik. Nah, dia ada kenaikan suhu. Nah, dia bisa mencapai kepada batas 27 derajat Celcius sampai ke batas-batas lainnya di atas 27 derajat Celcius. Nah, otomatis ketika suhu naik di wilayah-wilayah El Nino ini tingkat evaporasi, nah evaporasi tinggi. Nah, Lova tahu kan evaporasi, yaitu pembentukan awan-awan hujan. Otomatis di sini sering terjadi hujan badai, hujan Hujan. disertai badai. Tapi di wilayah Ekuador, Peru, gitu. Nah, di sini fokusnya Oke. adalah berarti di Indonesia, untuk fokus ke Indonesia, nah untuk fokus di Indonesia, ini masuk ke dalam musim kemarau. Tapi jawaban Lova masih belum tepat nih, karena apa? Kolom panas masuk masuk ke wilayah Indonesia. Nah, kolom panasnya dia ada di wilayah Peru, gitu. Karena ada Hmm. kenaikan suhunya. Jadi, Lova di soal nomor satu belum tepat gitu. It's okay, nggak apa-apa. Ini masih pemanasan awal. Karena apa? Um, Kenapa kok di yang C ini salah? Karena tadi dia masuknya di Peru sama di
Yang dia salah juga, Indonesia bagian barat mengalami kebasahan hujan. Nah, kebasahan hujan ini adalah di wilayah Indonesia bagian barat, kayak ini kalau kakak kecepatan ngomongnya, bilang aja ya, kalau Pak ya, Iya. takutnya Hmm. kecepatan gitu. Nah, kalau keabsahan, kebasahan hujan, itu dia terjadi aktivitas La Nina. Nah, karena pengaruhnya ada di angin pasat tenggaranya gitu. Angin pasat tenggara kan ke arah kita nih. Nah, ketika terjadi El Nino, angin pasat tenggaranya itu dia melemah ketika terjadi El Nino ya. Nih kakak urutin panahnya. Ketika El Nino terjadi, angin pasat tenggaranya melemah. Nah, seharusnya, oh sorry sorry terusannya, seharusnya angin pasat tenggara ini membawa uap-uap air, dia tidak membawa uap-uap air, sehingga musim kemarau di Indonesia mengalami periode yang lebih panjang gitu. Tapi khusus. Jadi dia bukan kolomnya yang masuk, tapi angin pasat tenggaranya itu dia tidak membawa uap-uap air gitu. Jadi C salah, D salah gitu. Upwelling di Peru meningkat. Nah, upwelling itu kaitannya dengan arus laut. Dia uh, justru upwelling itu melemah gitu. Upwelling kan dia kan naik nih, naik ke atas. Hmm. Ketika proses terjadinya ada proses El Nino, upwellingnya itu melemah. Jadi bukan menguat, tapi melemah. Otomatis salah lagi dong, salah lagi. Ya. Nah, salah lagi antara yang B atau E gitu. Nah, kita lihat di sini. Hmm, yang terjadi downwelling di Peru salah juga gitu. Karena downwelling itu adalah arus yang masuk. Jadi yang benar di jawaban ini adalah yang E. Eh. Jawaban salah. Karena apa? Eh, Panasnya itu terjadi di wilayah-wilayah ini dan opsi-opsinya di analisis tidak menunjukkan adanya kebenaran dalam fenomena terjadinya El Nino gitu. Oke, nggak apa-apa. Nomor dua, ini suatu yang dinyatakan sebagai muson apabila terjadi pergantian arah angin. Nah, oke, benar. Plus satu. Ini Lova benar. Nah, nomor tiga, tadi Lova jawab ini ya, apa? Awan sirus Ah. berkualitas A. Oke, water vapor. Mungkin. Jadi, kita harus tahu dulu bahwa kalau dalam pembacaan soal Olimpiade, Lova, ini kita harus tahu Hmm. clue-nya dulu. Kalau kita udah tahu clue-nya, berarti kita to the next level lebih paham gitu. Awan sirus itu kan termasuk ke dalam awan golongan awan. Awan. Awan apa ya? Tinggi, Mas. Nah, Awan awan tinggi. Jadi awan itu kan medium. ada jenisnya nih. Ada awan tinggi, ada awan rendah, ada awan Ada awan. menengah, Mm-mm. sama awan vertikal. Kita lihat di sini dari awan rendah dulu. Nah, ini kalau kita di Olimpiade Kebumian tuh kalau kita pinter bahasa Inggris pinter bahasa Inggris kita akan lebih ketolong, Lova, karena apa, bahasa Inggris kebanyakan kemarin soal bahasa Inggrisnya kejawab nggak saya, Lova? Jawab. Nah, itu yang ngebantu kita. Taya, sorry sorry, soalnya ada murid kakak juga yang namanya Taya Lova, hampir sama gitu ya, sorry sorry. Lova ketika menjawab water vapor itu kan vapor kan penguapan ya. Iya. Nah, ini adalah awan rendah gitu. Nah, water vapor itu adalah ada di awan rendah, mulai dari awan nimbus stratus gitu, sama awan stratus gitu.
Kenapa? Karena ini adalah fase dasar dari pembentukan awan, yaitu evaporasi. Horas. Nah, gitu. Evaporasi yang nanti ngebentuk ke dalam kondensasi. Nah, ini nih, awan-awan rendah itu biasanya terbentuk oleh water vapor gitu. Nah, kalau ice crystal ini adalah yang identik dengan awan-awan tinggi. Tinggi. Nah, karena apa? Nah, awan-awan tinggi ini terbentuk di atas 6.000 meter. Nah, kalau di atas 6.000 meter itu udah otomatis hukum penurunan suhunya sangat ekstrim. Yang kalau kita tahu kan ada hukum gradien geotermis kan ya. Ini ada hukum gradien geotermis gitu. Jadi ngebentuk itu. Tapi kalau snow udah nggak mungkin lagi salju gitu kan. Kalau hailstone itu adalah hujan es gitu. Kalau aerosol itu adalah pembuangan gitu. Makanya ini salah, salah, salah gitu. Jadi Lopa Lopa perjelas lagi pakai prinsip eliminasi per bidang soal gitu, per opsi. Water vapor penguapan nggak mungkin ya otomatis. Karena apa? Dia terjadinya di perairan. Perairan itu ada di daerah daerah di mana awan rendah itu terbentuk gitu. Oke, sejauh ini bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke, kita di latihan salah dulu nggak apa-apa, cuma nanti pas di provinsi diminimalisir kesalahannya. Nah, kalau semisal kita nanti down di Pilgan, berarti mau nggak mau harus all in di esai. Tuh. Nah, ini kita belum coba nih soal esainya. Kita mau ke soal nomor 4 dulu. Kakak tanya dulu nih, alasan Lova ngejawab yang A apa nih? Karena, karena apa ya? Karena dia itu ini air kan. Awan itu terbuat dari air gitu. Oke, oke. Akan jelaskan nih. Berikut ini merupakan pernyataan yang benar tentang occult front. Gitu. Nah, jawaban Lova yang A ini berkaitan dengan front, tapi front yang bergerak secara berpapasan ini adalah front stasioner. Nah, tuh. Jadi Hmm. kakak jelaskan, front itu benar dia dua masa udara, dia masa udara dingin dan masa udara panas gitu kan. Kalau yang berpapasan atau cuman cuman ketemu nih, cuman lewat, itu berarti dia front stasioner. Nah, di sini kalau occult front ini adalah bagian akhir. Nah, bagian akhir dari sebuah front gitu. Dan dia tidak ada hubungannya dengan hurricane. Yang ada hubungannya dengan hurricane adalah stasioner. Jadi hurricane, kalau hurricane ini kan adalah yang kita kenal siklon tropis ya, siklon tropis. Jadi siklon tropis itu dalam skala meteorologi itu masuknya ke dalam skala sinoptik. Nanti kakak share PPT-nya ke itu ya, ke Bu siapa? Miss siapa? Nanti biar bisa Miss Ai. ya nanti biar bisa Lova pahami lagi gitu. Nanti kakak kan kirimin materi gitu. Gitu. Jadi di sini merupakan fase awal dari mid latitude cyclone. Nah, kan Mas tadi kakak jelaskan fase akhir ya, bukan fase akhir gitu. Jadi salah juga. Yang benar adalah semua jawaban salah. Oke, ini memang soal-soal OSP itu lebih itu ya, lebih to the next level yang ngebuat kita mikir lebih panjang lagi gitu. Apa? Jadi dibiasain ini masih ada waktu berapa hari sih? 5 hari ya. Ya, bisa. Nanti kan terpusat ya. Kalau di Bandar Lampung pusatnya di mana nanti tesnya? Di Al-Kausar. Di Di Alkausar. AK.
Maka itu Mm-mm. rajanya rajanya kebumian di Lampung. Aduh. Tapi bisa bisa kalau kita kan pakai sistem passing grade gitu ya. Pakai sistem passing grade. Oke, coba lova nomor 5. Nah, 5 sama ya nomor 5 dulu deh. Pada Mm. tahap awal pembentukan kilat baterai yang pertama kali muncul adalah Return stock itu apa? Stock itu apa, Kak? return itu kembali. Dia kayak nih kakak kasih clue-nya dalam pembentukan petir ini dia gini nih. Set, Mm-mm. set. Jadi ini ada fasenya, ada fase first dan fase 2-nya. Kalau udah ada kalimat return, berarti kan dia kan uh, kembali nih. Balik. Berarti dia udah otomatis buka. Step. Jadi A ya, Kak, jawabannya. Jawabannya nggak mungkin A, kan pada tahap awal pembentukan kilat yang pertama kali muncul. Kalau return kan dia udah kembali. Mm-mm. Oh, Boleh. step ladder. Step ladder itu apa? Nah, step ladder ini adalah dalam pembentukan petir, dia fase yang pertama. Step, dia langkah awal. Langkah awal dalam pembentukan kilatnya gitu. Jadi yang benar yang B. Oke. Sudah di 5 soal pilgan. Oke, coba uh, kita mengantisipasi soal esai. Esainya ini. Coba dulu kalau nggak bisa kita bahas bareng. Coba dulu. Nah ini nih. Coba. Bapak bawa catatan nggak nih? Bawa kertas sama kalkulator statistik. Oke, coba dulu. Hmm, Ntar kakak nomor zoom. satu Ya nomor satu. Kakak zoom dulu ya biar kelihatan jelas. ya, Kak. Ini udah jelas belum? Wait, wait. Udah. Oke. Nomor sekian. Udah satu. tiga puluh Nah ini, satu Agustus 2008. Hmm. ini poinnya paling Oh, besar nih 6. Kalau bisa benar soal ini. yes. Pakai rumus apa ini, Kak? Ini dia kalau Gunung Everest memiliki ketinggian di permukaan laut di minus 31 dan 4 lagi puncak gunung memiliki suhu rata 31 derajat. Aduh. Nah, ini pakai pertambahan let's rate-nya nih. Oke, jangan. Kalau enggak, kalau masih terlalu sulit, ini dulu deh. Ah, Dari, ini kayak terlalu sulit. Nah, coba nomor 3 yang A, itu Lova bisa nggak nih? Bukan, coba dikerjain dulu yang nomor 3 yang A. Nomor satu itu soal nasional sebenarnya. Tapi malah masuk ke ini. Coba yang nomor 3 yang A dulu. Diketahui paras kondensasi pada ketinggian 4.500 meter, suatu parsel yang awalnya bersuhu 20 bisa menaiki sebuah gunung dengan ketinggian 5 kilometer. hmm. Jadi pada struktur basic. Oke, rumus
rumusnya berapakah suhu parsial tersebut ketika berada ketinggian 1 kilometer di balik gunung? Rumusnya suhu dasar dikurang ketinggian awal kondensasi, gitu. Hasil dari ketinggian awal kondensasi dikali 1 gitu. Jadi kalau kakak gambarin seperti ini. 45 kali 1. Ini kan dijadiin. Kak, kenapa bisa 45? Ini harus naik ke Kilometer. ininya. Ah, cm. Kali 1 dikurang ininya. 27 derajat Celcius menaiki sebuah um, suhu gunungnya. 5 dikali lapse rate-nya 0,6. Nah, ini kakak jelasin dulu ya. Nanti kakak ganti soal ya, Lova ya. Ya, Kak. Oke, kakak ganti dulu. Nah, dikali 0,6. Kenapa kok harus 0,65? Karena ini kenaikan 100 meter, suhu akan turun 0,65 derajat Celcius. Gitu. Cuman, di soal esai, ketika kita nggak menuliskan derajatnya, aja kita udah salah. Makanya harus hati-hati banget di soal ini. Gitu. Nanti kan itu ya, uh, di scan ya. Jadi harus bawa scan-scanan karena di soal esai kan harus di format PDF gitu. Nah, baru ditambah oh, 40 dikali 1. Tuh. Nah, jadi bisa kita hitung pakai kalkulator. Ke 40-nya itu didapat dari mana gitu kan. Jadi kalau kita lihat di sini, diketahui pas kondensasinya, satu partikel awal butuh memiliki sebuah gunung dengan ketinggian 5 kilometer. Berarti dia kan ada penurunannya. Nah, oke, jadi kalau kita hitung berarti suhu dasarnya berapa tadi? 23 ya. 23. 23 derajat Celcius. Dikurang 45 dikali 1. Kalkulatornya mana ya? HP dulu. Ya, 23, 45. Berarti kan 45 dikurang 5 kali 3 0,0. kali 0,65. Jadi kan di sini 3,25 ya. Oke, 3,25, 45 kali 1 sama dengan 45. Jadi Apa, Kak? 4. Sungai Liat. Ya. 20, 40-nya. Oke, Hmm. 23 derajat dikurang 45, 23 derajat Celcius dikurang 45 sama dengan minus 22. Tambah 3,25 sama dengan 8 min 18,7. Tambah 40 dikali 1 sama dengan 40. Tambah 40 berarti ketemunya adalah berapakah suhu parsial udara ketinggian 1 kilometer di balik gunung? Berarti 21,25 derajat Celcius. Nah, ini untuk ketemu soal poin yang pertama gitu ya. Coba kalau kakak ganti soal ya. Soal semisal suhu awalnya ini, tak, oh ya, kakak kasih tahu dulu 40-nya ini dapatnya dari mana gitu. Kan Ya, 14 harus meter.
Tuh, 40-nya ini kita pada ketinggian 4.500 gitu. Hmm. 4.500, 4.500. Ntar kenaikannya itu 1 derajatnya itu kan 100 meter ya, berarti dia harus dibagi 100, berarti 45. Nah, ini 40-nya ini hasil dari 4.500 dibagi 100 meter. Nah, ini dibagi ini ya, apa? Nah, karena kenaikannya kan seperti itu, ya kan? 45 dikurang ininya, eh, menaik ketinggian gunungnya, dikurang limanya ini, angka limanya. Oh, oke. Oke. Nah, coba kakak ganti ya, kakak ganti ya. Oke, ini kan udah paham, kakak ganti, semisal suhu awalnya itu adalah bukan 23 derajat Celcius. Pakai suhu rata-rata daratan aja, suhu rata-rata daratan itu kan 26 derajat Celcius. Ini kakak ganti 26 derajat ya. Hmm. Diketahui panas kondensasi adalah pada ketinggian 4.500-nya kakak ganti jadi 5.000. Oke. Nah, ininya nggak bisa suatu pasangan bersuhu red 1 derajat. Oke. Ketinggiannya Mm-mm. 5 kilometer aja. Tingginya 5 kilometer, ini masih sama. Apanya? Adiabatic lapse rate-nya masih sama karena 0, nah ini masih sama nih. Kakak hapus. Ininya masih sama. Lapse rate-nya masih sama. Cuman kakak ganti suhu awal sama ketinggian gitu. Oke. Coba Lova pecahkan soal ini. Kakak hitung juga. Hmm. Tingginya tetap 100 meter ya, Kak? Iya, karena ini udah rumus pasti nih ya. Lapse rate itu udah kenaikan 100 meter udah pasti banget. Tinggal ininya nanti yang bisa diganti ininya entah 0,56 entah 0,6, tapi biasanya sih 0,6 karena pakai hukum gradient geotermis ya. Mhm. 5.000 yang buat dibagi 10. Berarti nyari 40-nya, 45.000 dibagi 1.000 empat dikurang empat 5 ya? 4.500 ya, Iya, empat empat ribu ribu lima lima ratus ratus dibagi 100 meter Oh, dibagi. dikurang 5 ininya, nggak kakak ubah nih. Ini tempat lima masih. Mhm. Ditambah 4.
Oke, berarti kakak bantu nulis juga R-nya, berarti kan 26 kurang 50 dikali 1 kurang, palingnya masih tetap. Terus 5 ditambah Hmm. ditambah set Kurang. 5.000 dibagi 1. Nah, berarti 45 satu. Oke, tuh. Satu koma. Ketemu berapa? Oke, Jadi 7. Jadi hasilnya berapa? 7,75 bukan Kak? 7,75. Eh, Oke, oke kita hitung ya. 26. Oke, 26 dikurang 50, nah, kan minus 24 ditambah 5 kali 0,5 itu kan 3,25. 3,25 set 20 tambah 45. Berapa tadi ketemunya Lova? 7,75. Oh, enggak deh. Iya, Ayo, 7,75. oke, 7,25, 75. 7,75 ya. Hmm. Ini ketemunya berarti 45 dikali 1, ketemunya 24,25 derajat Celcius. Nah, Lova salahnya di mana tadi? di mananya ya, Kak? Coba 7 kalau 26 kan dari suhu awal derajatnya nih. Hmm. Nah, 50 dari ketinggiannya di Ya, ya dikurang dikurang 5 nih. dikali 0,65 ditambah 45 dikali 1, bukan? 45-nya kan didapat 50 dulu nih, 50 dikurang 5 ininya. 5 dari satuan 5 di kilometernya gitu. Kok Ya, kok punya lava rendah banget suhunya. sebentar, Coba Kak. coba. Kan 50 kurang 50 kurang 3. Apa sih? Ya, Lava salah di bagian. Coba dicek lagi. Kak. Kak. 94. Nice. Oh, di ini ya, Kak, di suhunya. Salah hitung. Hmm, Oh, 3,5. Mati sih HP-nya. Oh iya, Kak, salah di ini. di Apa bagian. namanya? Di bagian awalnya yang suhu itu. Oke, jadi
kalau oh ya kakak belum jelasin ini. Kenapa kok harus satu? Karena rate-nya itu 1 derajat Iya. ini ya. Kayak ini kakak tadi nggak kakak ubah. Lava Terus, salah di awal ini ya. Langsung atau dua iya. nolnya nggak dimasukin atau yang mana yang nggak dimasukin nih? Kayaknya lupa apa sih dikuranginnya salah deh. 50 kurang Oh, 26. oke 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 oke. Ini kan kakak rekam ya nanti rekamannya kakak kasih ke miss-nya ya. Miss-nya nanti Mm-mm. nanti bisa di flashback gitu. Ini jangan sampai kekecoh di soal yang kayak gini nih. Karena kan esainya kan esai itu kan bola panas ya. Dijawab bener alhamdulillah alhamdulillah dapat poin, nggak dijawab juga nggak dapat minus. Lava. Jadi jawab-jawab aja gitu. Jawab nanti kan dipoto, dikirim ke format PDF gitu. Jadi biasanya dari 1 sampai 5 soal itu duanya hitungan, tiganya analisis. Tapi kakak nggak tahu kemarin pas ngezoom soal esainya berapa kemarin pas di Zoom. Kemarin soal esainya tuh berapa ya Kak? Ada yang hitungan, ada yang ini juga apa sih namanya materi. Nah, itu kan kita Banyak. saran kakak kerjain yang materi dulu. Karena kalau kita nggak ketemu nih, kan kita kan bakal pusing ya, bakal pusing ketemunya pasti kita gregetan. Kalau udah kita gregetan, kita habisin waktu gitu. Jadi saran kakak adalah kerjain dulu esai yang materi, baru esai yang hitungan gitu. Nah, ini kan kita lagi langsung belajar hitungan nih. Harusnya ke materi dulu sih tadi yang kakak jelaskan. Cuman udah kadung ngejelasin yang hitungan gitu. Jadi biasanya dua hitungan ini poinnya tuh gede banget gitu. Bisa ngedongkrak soal-soal Pilgan apabila Lova nggak dapat poin di soal Pilgan gitu. Oke, nanti kakak kirim bagian rekamannya. Nah, sekarang coba kita pindah ke ini ya, ke materi Pilgan lagi ya. Kakak pengen tahu gitu. Ya. Hari ini kakak, berarti meteorologi klimatologi ini bukan powernya Lova ya. Kalau tadi Lova bilang powernya di oceanografi. Oke, cuman kalau mau to the next level harus powernya harus rata gitu. Coba kakak, coba kita pecahkan soal nomor 8. Ini kasusnya adalah siklon tropis nih. Ini per topik biasanya kalau kemarin topiknya tuh banyak geologi. Coba kalau kakak pindahin ke topik siklon gimana nih? Apa? Kalau kakak pindahin ke topik siklon, oke. Coba Oh ya, nomor 7 dan nomor 8. nomor menuju akan tetap terus sini lalu Ini poinnya masuk soal mods ini. Mods itu poinnya 3. 07 B bukan Jawab, itu jawab aja, jawab, jawab aja. B 07 B. B. Oke. Nomor 8. Enak nih, ini Berarti yang poinnya paling satu tapi. Poinnya cuma satu, karena ini lots. albedo yang paling tinggi dan terus dia Itu albedo. berarti Albedo itu penerimaan penyerapan matahari. hmm, Ini enak nih, albedo nih. Paling tinggi. C C nggak sih?
C ya, Kak. C. C ya. Gak apa-apa. Oke, Mm-mm. kita jawab. Kita bahas dulu ya. Ini nomor 8 Lova dapat poin, nomor 7 dapat poin, poin 3. Oke, good job, dapat poin 3. Tapi nomor 8-nya eh Lova Oh, salah. Oh. Nah, kan kakak jelaskan. Nah, oke. Nomor 7. Lova mengapa jawab yang B gitu? ya karena BBU tuh geraknya ke timur gak sih anginnya? Ya, benar, ya. Konsep ini Lova paham nih, good job. BBU terjadi hurricane menuju utara, maka kecepatan perputaran sisi dinding luar hurricane paling lambat adalah kan gini. Hurricane kan gini nih eh, arahnya. Nah, berarti ini hurricane yang terjadi di BBU. Mm. Oke, oke, dia berlawanan dengan jarum jam. Otomatis dia yang paling lambat dia ada di sisi dinding barat. Barat. Analisis ini udah oke nih, pertahankan analisis-analisis yang kayak gini nih. Dan soal analisis pasti poinnya tinggi. Makanya Lova kakak tekankan bener di sininya, di soal mods gitu. Ini udah oke. Tapi di soal modsnya justru Lova salah gitu. Nah, albedo yang paling tinggi di antara benda berikut, albedo paling tinggi itu adalah clue-nya ya, Lova. Itu ada di S gitu. Karena Penyerap matahari. ya, perbandingan. Nah, albedo itu perbandingan atau lebih tepatnya eh, pemantulan gitu. Tadi kakak ngasih clue-nya absorpsi ya, sorry kalau penyerapan itu absorpsi gitu. Nah, kalau bagian absorpsi paling bagus dia hutan. Nah, dia hutan, dia absorb. Lova ini nggak pernah dijelasin ini nggak konsep eh, masuknya matahari ke bumi itu melalui berapa fase gitu, melalui berapa fase. Ini, ini kakak tanya aja, pernah dijelasin nggak? Misal ada dijelasin difusi, nah, Di, absorpsi, pernah, pernah. nah, sama refleksi. Nah, refleksi kan dia kan masuk ke dalam albedonya nih gitu. Jadi kalau yang seperti ini, kalau tanah gersang ini kan justru dia lebih cepat ke dalam penyerapannya ya, dia maksudnya ke absorb gitu. Kalau difusi itu kan dia dihamburkan. Nanti Lova pernah dengar ini nggak? Hamburan Rayleigh Apa? sama hamburan mie. Timur. Hamburan Rayleigh sama hamburan mie. Nah, pernah jelasin, pernah dapat konsep ini nggak? Karena ini penting juga nih kalau Belum. kita harus tahu apa itu albedo, albedo berarti pemantulan, apa itu difusi itu berarti penghamburan, apa itu absorpsi berarti penyerapan gitu ya. Kalau yang ini berarti udah otomatis jawabannya yang B, ya nggak? Karena kan yang ada katanya dengan S adalah salju. Salju. Kalau ada es atau salju atau nama lain yang paling mendekati nih biar kakak biar Lova makin paham gitu. Ada es, ada salju, ada permafrost. Pernah dengar istilah permafrost? Permafrost tuh apa, Kak? Nah, permafrost ini adalah dataran yang diisi oleh es. Hmm, Dataran
es. Contohnya Antartika, Arktik itu masuk ke dalam permafrost. Nah, berarti isinya es semua, Kak. Iya benar. Otomatis albedonya sangat tinggi gitu. Permafrost itu ada di Antartika sama Arktik. Tuh. Nah, tadi Kakak sampai di ini ya, di sudut datang sinar matahari ya. Saat Hmm. di hamburan ini pernah keluar, tapi dia dalam bentuk gambar. Dalam bentuk gambar. Jadi kenapa sih kok langit kita itu warnanya itu em, biru sama kalau menjelang senja kok warnanya itu orange Kayak gitu kan atau jingga gitu. Nah, ini karena ada proses penghamburan dari sinar matahari. Nah, yang kita kenal sebagai proses difusi, di mana dalam atmosfer itu ada tiga sinar tampaknya atau warna tampaknya loh, Pak. Warnanya itu ada warna red, green, green hijau, sorry, malah biru lagi. Red, hmm, biru. green, dan blue gitu, atau RGB yang kita kenal istilahnya. Hmm. Nah, inilah yang nanti dihamburkan. Hamburan Rayleigh itu adalah hamburan yang paling kita kenal kalau kakak lagi mendung ya, berarti hamburan Rayleigh-nya belum belum kuat gitu. Yang kita kenal dengan hamburan Rayleigh itu yang kalau siang itu langitnya warnanya biru gitu kan. Itu yang kita kenal sebagai hamburan Rayleigh. Really. Oh. Nah, di mana ini molekul udaranya kita yang kenal adanya partikel-partikel kecil itu di hamburan Rayleigh. Nah, kalau kita lihat nih, kalau identik dengan hamburan Rayleigh, dia identik dengan siang hari, terus kayak hmm, oh ya kakak lupa, ini bahasa Inggrisnya hamburan ini scattered ya. Jadi kalau dalam ketemu istilah bahasa Inggris, scat, scatter tuh ada Straight. scat, scattering atau scattered gitu. Tapi kalau hamburan mie ini yang kita kenal yang banyak terjadi di sore hari gitu. Yang kalau lava lihat sore hari itu kan identik warnanya jingga ya gitu. Hmm. Kalau tadi yang part hamburan relief itu dia kecil-kecil sehingga membentuk warna gelombang warna biru, tapi kalau hamburan mie ini partikelnya besar. Nah, sehingga ketika ada partikel-partikel besar itu, dia akan nampak warna merahnya nih, red gitu kan. Tapi kalau warna merah itu kan identik kalau dia digabungin sama green itu bisa jadi agak kuning-kuningan Hmm. ya, Lova ya, yang kita kenal sebagai golden sunset gitu kan. Nah, itu ada kaitannya dengan hamburan-hamburan ini. Jadi, Oh. waktu itu yang keluar soal tuh gambar kayak langit senja gitu. Ada kaitannya dengan fenomena apa dalam masuknya sinar matahari gitu. Jadi udah otomatis hamburan mie, tapi nanti kita lihat di soal ada gambar-gambar apa lagi gitu yang biasa identik dengan OSN OSN. OSN kan membalikan tuh. Nanti coba kakak analisis kalau OSN 2024 yang provinsi itu dia tuh banyak keluar yang mana, materi apa. Kalau udah keluar di 2024, otomatis di 2025 dia akan kecil keluarnya. Untuk temanya ya, Lova ya. Kalau kemarin kan temanya itu kan beduku, terus sedimen sama apa paleontologinya di Indonesia. Nah, nanti coba kakak analisis
di 2025 ini apa yang bakal bakal ditekankan materinya gitu. Oke, berarti Lova tadi benar dua dari 7 soal, benar dua, salah 5 ya. Oke, oke, oke. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Masih 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 di awal dan nggak ada sistem minusnya. Untungnya tadi soal-soal awal kan lots. Nah ini Lova bener di soal mods gitu. Oke, masih aman kan ya? Belum, udah pusing belum? Masih aman kok, Kak. Gimana? Masih aman. Masih aman. Jadi kalau Lanjut aja, Kak. powernya Lova di oceanografi, besok kita coba oceanografi. Kalau ini kakak masih nge-mapping ini Lova ini di materi meteorologi klimatologi ini udah kuat apa belum gitu. Di kalau belum kuat ya kita kita kuatin, kita apa maksudnya kita benerin gitu biar dapat poinnya banyak. Nah, nomor 11 sama 12 enak nih. Yogyakarta memiliki pola curah hujan apa nih? Enak banget. Pokoknya satu. Ekuat, ekuator nggak sih? Apa monsun yang Jogja tuh di Hati-hati, hati-hati. Hati-hati, hati-hati. ekuator monsun. Hmm, Hati-hati. monsun Oke. ekuator, oke, ekuator ya, Kak. B, apa ya nggak sih? Satu jawaban benar, di love. Oke, kakak buatin petanya ya. Oke, kakak buatin petanya. Ini adalah pola curah hujannya saat gitu ya. Nah, udah kakak kasih clue tuh. Hati-hati dalam ininya, hati-hati. Hmm, monsun ya, monsunal. Monsunal, oke. Kalau oke, jadi di dalam pola curah hujan di Indonesia itu ada tiga pola, ekuatorial, Monsun sama monsun, lokal. sama lokal. Nah, ditarik dari garis ekuatorialnya, berarti Yogyakarta kan di bawah, Mm-mm. udah nggak mungkin di ekuatorial, gitu. Karena ekuatorial dia berdasarkan garis lintang 0 derajat. Jadi Ekuator. wilayahnya mana aja? Ekuatorial tuh berarti dia tengah Sumatera. Nah, ini yang Lova harus detailin. Hampir seluruh Kalimantan, karena Kalimantan kan full dilalui oleh garis khatulistiwa, Sulawesi. Tapi kalau wilayah Indonesia bagian selatan, nah ini nih, wilayah Indonesia bagian selatan berarti yang ini. Dia full didominasi oleh monsunal Monsun. gitu. Yang kita kenal sebagai monsun barat dan monsun timur gitu. Nah, di sini identik. Dan Jogja terdapat di wilayah selatan udah otomatis monsunal. Tapi kalau lokal, nah lokal ini nih, tahu nggak lokal di mana kalau di Indonesia ini? Di apa sih namanya itu? Kalimantan. Di Sulawesi ya, Kak. Nah, Sulawesi apa itu? lokal di sini nih, benar Sulawesi. Cuman kakak mau lebih detailin lagi. Lokalnya di sini nih, di bagian-bagian sini, di bagian-bagian Maluku. Karena lokal ini biasanya ada di kepulauan, kepulauan dan bergantung kepada morfologinya atau bentang alamnya. Nah, ini benar nih. Oke, dari 9 soal, oke udah benar satu. Nah, soal selanjutnya masih berkaitan dengan hujan. Nomor 12. Enak juga nih.
Hujan terjadi pada awal dan akhir tahun merupakan ciri-ciri pola curah hujan apa? Ntar kakak turunin lagi ya. Oke. Enggak sih hujan monsun enggak sih Kak? Apa Oke, lupa? benar. Berarti konteks hujan yang berkaitan dengan ini udah bagus nih Lova nih untuk pemahamannya. Karena hujan terjadi pada awal akhir tahun bukan karena kan ini kan awal akhir berarti pembagian kan per Hmm. 6 bulan berarti udah benar. Dari 10 soal bener 4. 9 soal bener 4. Nah, ini nih yang nama 14 ini soalnya poinnya 5 nih Lova nih karena ini soal HOTS. Jadi, coba kita lihat Hmm. kemampuan HOTS-nya Lova ya. Oke, ini poinnya 5. Hmm. Hmm. Jawabannya D, A dan B betul. A dan B benar. Mm-mm. Oke, A dan B benar ya. Oke, 14 A dan B benar. Nah, kita analisis ya. Ini jadi mau Lova salah banyak di misalnya nih Lova salah tiga di soal lots. Tapi benar dua di soal HOTS. Benar dua di soal HOTS. Salah empat aja deh. Ini masih still worth it. Masih worth it banget. Karena apa? Lova dapat 10 sama nggak dapat pengurangan di soal ini. Jadi kalau kita bener 4 ya poinnya tetap 4 poin. Dia tetap 4 poin. Tapi kalau Lova bener 2 aja, Lova udah still worth it banget. Nah, kita analisis Lova bener nggak nih di soal nomor 14 ini. Kalau ini bener, berarti yang awal-awal tadi yang Lova salah, yang soal-soal loss itu bisa langsung kebales gitu. Manakah yang mendeskripsikan gambar di atas? Oke, kita lihat nih, dia ada angin. Daerah atas, daerah bawah angin. Oke, ini udah otomatis. Ini ada kaitannya dengan hujan orografis. Di sebelah sini ya, yang kakak tunjukin. Sorry, tulisannya beda. Hmm. Sama di bawah sini ada yang identik dengan un. Nah, gitu. Kalau kita lihat yang A terjadi di siang hari. Oke, benar, ada kaitannya dengan angin laut gitu kan. Set, lop gitu. Yang B, hujan sangat lebat akan terjadi di daerah di atas angin apabila masa udara daerah tersebut adalah maritim tropis. Nah, masa udara kan ada berapa aja loh, Pak? CP, CT, MP sama MT. Gitu. Nah, berarti di sini benar karena apa? Terjadi hujan orografis. Habis. Nah, tapi kalau di daerah bawah angin, ini adalah proses terbentuknya angin fon atau angin jatuh panas. Nah, yang C ini salah, gitu. Karena apa? Fon itu sisa-sisa dari
hujan yang ada di atas angin gitu. Hujan terjadi di sini, jadi di sini kan. Tapi semakin ke atas, ke bawah sini, yang ke bawah hanya awannya aja. Nah, ketika suhu semakin ke bawah, berkaitan dengan hukum gradien geotermis, suhunya kan akan naik kan. Nah, suhu Mm-mm. naik. Kenapa kok suhunya bisa naik? Karena apa? Berdasarkan hukum gradien geotermis. Nah, jadi yang ini poin Lova 5. Jadi kalau kakak total, Lova bener satu di soal HOTS, bener satu di soal MOTS, berarti udah 5 tambah 3 tambah satu. Berarti udah dapat 9 poin. Oke, awal yang bagus gitu, awal yang bagus untuk soal-soal kayak gini, di soal-soal HOTS-nya, cuman harus lebih fokus lagi di soal-soal hitungan ya, Lova ya. Ini Ya. masih PR nih, masih PR. Nanti sama Kak Yahdi juga banyak hitungannya, sama Kakak juga banyak hitungannya. Karena kita mengantisipasi hitungan yang keluar di meteorologi. Ini Kakak kasih gambaran dulu. Kita mengantisipasi hitungan yang keluar di geologi, sama kita mengantisipasi hitungan yang keluar di hidrologi. Nah, kalau astronomi itu di handle Kak Yahdi semua. Kalau sama Kak Yahdi, latihan jam berapa, Lova? Latihannya? Jam jam 4 Kak. Jam 4 ya. Jadi nanti lebih banyak sama astronominya tuh. Lova ada kalkulator statistik kan? Udah siap semua kan kalkulator Pak, statistik, eh, kertas lembar nanti yang mau dibuat lomba gitu. Udah aman semua, nah itu udah aman. udah. Setahu kakak kalau di Hmm. Alkausar tuh nggak perlu, perlu bawa laptop sendiri nggak ya? Nggak, atau Belum 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 tahu dikasih. Kak. Semoga nggak perlu bawa laptop sendiri karena Alkausar udah itu banget, udah prepare banget gitu. Oke, next kita di soal ini hostnya udah benar. Oke, ini mudah nih. Nah, nomor 18 kakak pengen tahu analisis lava terkait lapisan atmosfernya. Ini soalnya kakak kakak kirim ke lava, nanti soal-soal yang belum dibahas di Pilgan, kayak lava pilih aja ya jawabannya. Ini kan sebagian udah kita bahas, sebagian belum gitu. Nah, kakak pengen tahu soal 18 analisisnya. Poinnya 3 di soal nomor 18 ini. Karena dia masuk ke dalam mods analisis. Hmm. Maksudnya memiliki mata itu apa ya Kak? Yang mana? Yang C. Yang C. Maksudnya Mata. hmm. Nah, dalam tropis, dalam badai tropis, ini pertanyaan bagus nih. Jadi kalau yang nggak tahu istilah nggak tahu, tanyain aja ya, Pak ya. Dalam badai tropis itu Iya. ada atropik. Nah, Mm-mm. atropik ini letaknya di tengah-tengah. Dia kayak ada mata tropisnya gitu. Kalau kita ibaratkan kayak kayak mata kan, mata kita ada ininya. Nah, ini mata. Nah, tropis ada kayak mirip-mirip mata. Itu yang disebut juga sebagai atropis. Oh. Oke ya Kak jawabannya. E, Oke, kita jawab. Mm-mm. Semua jawaban benar. Oke. Kita lihat, ionosfer berfungsi sebagai pemantulan elektromagnetik seperti radio. Iya benar. Kecepatan tropical disturbance lebih cepat dari tropical depression. Nah, ini salah yang B ini. Karena apa? Disturb kan dia kan kalau dalam bahasa Inggris artinya apa nih?
gangguan, hambatan gitu. Nah, lebih cepat daripada tropical depression. Depression ini penurunan. Nah, atau kayak, kita depresi, berarti kan turun banget nih ininya. Nah, turun justru dia lebih cepat. Yang depression ini dia lebih cepat. Disturbance lebih lambat karena ada apa? Di sini ada hambatannya. Nah, gitu. Jadi, kalau yang B udah salah, udah otomatis semua jawaban benarnya tereliminasi. Nasi. Nah, nomor 19 barusan banget kita bahas. Ini barusan banget kita bahas hamburannya nih. Ini langsung ada jawabannya nih. Nomor 19. Sama keadaan sekarang. Ini lagi ada hamburan. Intervensi. Hmm, Saya dari ininya mulai intervensi. D. Jawabnya D. D. Hamburan Rayleigh. Oke. Awan tampak berwarna putih dan gelap ketika mendung karena, sesuatu yang seperti ini atau sesuatu yang sifatnya gelap itu kaitannya dengan hamburan mie loh, Pak. Nah, Oh, itu kan Rayleigh kan yang tadi kakak sebutkan ada gelombang, ada sinar biru sama sinar eh, blue dan green gitu kan. Otomatis iya. warna-warna cerah, warna-warna cerah. Kalau langit cerah, oh berarti hamburan Rayleigh gitu kan. Kalau ini warna awan tampak berwarna putih dan gelap ketika mendung. Nah, berarti dia udah otomatis hamburan mie. Yang Rayleigh salah semua. Salah, salah. Kita coba yang adanya hamburan mie dan karena difraksi cahaya putih oleh partikel es. Nah, partikel es dia adanya di ketinggian. Mati salah. Yang benar di soal ini adalah adanya hamburan mie dan awan gelap karena banyaknya air sehingga sinar matahari tidak bisa menembus awan bagian bawah. Oh. Nah, biasanya kan yang mengandung ketika mendung, awan yang dominan awan apa nih loh Pak ketika mendung? Ada dua awan dominan ketika mendung. Awan Awan ini Columbus Nimbus. cumulonimbus, cumulonimbus, Cumulonimbus. awan nimbus stratus. Nah, oke, berarti yang C. Berarti kita udah bahas berapa soal ya? Ada bahas 11 soal ya. 12 apa 11 gitu. Ada 11 soal. Lova, oke. Benernya 5, salahnya 6. Oke, nggak apa-apa. Ini masih ada soal lagi. Nah, biar kakak nggak lupa, kakak kirimin ke miss-nya dulu ya. Nanti kalau, Iya, Kak. ini kan kita sampai jam 12 ya. Ini hari Jumat. Jadi, di sana masjidnya udah mulai bunyi belum? Udah. Udah ya, ini kakak juga belum siap-siap Jumatan. Kakak kirim dulu soalnya sama materinya dulu buat penguatan loh Pak. Jadi sistemnya gini loh Pak, baca materi dulu, habis itu baru latihan
soal. Nah, nanti ketika kakak udah kirim materinya, jangan dikerjain dulu. Oh, sorry, sorry. Kakak kirim soalnya, jangan dikerjain dulu. Baru pas kakak kirim latihan materi, dia itu udah boleh dikerjain. Ntar kakak dokumen, KEB, KEB ini udah step 3. Wait, wait, wait. Kakak kirim materi dulu. Nanti setelah Jumatan kakak kirim ininya, apa, soalnya. Ini kakak kirim ke miss-nya. Perubahan iklim ya. Nanti Lova tunggu soalnya ya. Mungkin kan Lova istirahat dulu kalau belajar terus kan capek ya. Nah, lo capek, istirahat Iya. dulu. Kakak udah kirim materi ke miss-nya. Nanti habis istirahat bisa Lova baca-baca. Nanti kurang lebih jam 2-an lah akan kakak kirim soal ini yang belum dikerjakan, nanti dikerjain yang belum kita bahas. Oke, gitu aja dari kakak. Sebelum kita Baik, menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita yang sama. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Kakak akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.